Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8, Etika dan Hukum Media Massa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Hana Tagadoko, kedua Patricia Umi, ketiga Christina Pare, dan yang keempat Maria Gaku. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan ciri hukum. Sebagian masyarakat itu menganggap hukum itu dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, hukum merupakan aturan yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi, dalam perspektif ini, hukum tampak sebagai suatu sistem mandiri yang memiliki komponen dan proses atau prosedur tersendiri. Menurut dalil Cicero, berarti masyarakat itu sebenarnya hidup dalam habitat biadab. Hukum diatur menurut logika, kekuatan atau power logikal, bukan ditentukan oleh kekuatan logika atau logical of power. Beberapa definisi diambil karena kita menganggap definisi tersebut memiliki cakupan materi, arti, dan representasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kita melihatnya lebih banyak dari segi fungsi. Jadi, mungkin sangat berbeda dengan pakar hukum yang lebih banyak melihatnya dari sisi filosofi dan teori. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri hukum. Seperti yang ditegaskan oleh seorang pakar hukum, ciri hukum setidaknya merujuk pada dua hal utama, yaitu perintah atau larangan. Yang kedua adalah perintah atau larangan tersebut itu harus dipatuhi oleh setiap orang. Hukum itu meliputi peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan satu orang dengan orang yang lainnya. Dan hukum yang meliputi peraturan menentukan dan mengatur hubungan itu dinamakan dengan kaidah hukum. Dan kita tahu bahwa barang siapa yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum, itu akan dikenai sanksi berupa hukuman. Hukum itu merupakan perintah atau pelanggaran secara tegas dan jelas. Karenanya, hukum itu lebih banyak dinyatakan secara tertulis. Satu hal yang mengandung ironi, bahkan tragedi, orang berhadapan dengan hukum, itu akhirnya mereka dapat dengan mudah mengendalikan serta mematikan hukum. Bahkan dengan gagah berani, mereka juga mengatakan bahwa merekalah hukum itu sendiri. Dan inilah yang dimaksud dengan Cicero, dengan masyarakat tanpa hukum. Selanjutnya, berikutnya adalah unsur hukum. Menurut pakar hukum, hukum itu terdiri atas 4 unsur yang berisi tentang peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan tersebut bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran itu adalah tegas. Yang pertama yang akan dibahas adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Di sini artinya, hukum itu berfungsi untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di masyarakat. Di sini secara jelas bahwa hukum itu menjabarkan tentang hal apa saja yang boleh dilakukan oleh manusia dan juga tidak boleh dilakukan oleh manusia. Contohnya adalah ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, itu berarti kita salah, dan itu akan menerima sanksi atau hukuman. Jadi diharapkan untuk kita tetap mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah peraturan hukum itu ditetapkan oleh badan atau lembaga yang berwenang. Di sini peraturan hukum itu tidak boleh dibuat oleh setiap orang. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu yang dipilih untuk mengatur hukum. Contohnya, hukum atas peraturan normatif di Indonesia itu dibuat oleh DPR. Tujuannya agar lingkungan masyarakat itu lebih tertib dan aman. Yang ketiga adalah peraturan hukum itu bersifat memaksa.
hukum dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi ditaati. Dan salah satu sifat hukum ialah adanya paksaan. Dan tujuan dari paksaan itu ialah untuk memberi peraturan yang baku kepada masyarakat agar menaati peraturan tersebut. Yang terakhir adalah hukum itu memiliki sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Di mana di sini bahwa kita paham dan mengerti ketika kita melanggar hukum itu akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang kita langgar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan sifat hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dan masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Dengan demikian, hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Next. Adapun sifat hukum diantaranya, yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum membuat berbagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturannya. Akan ada sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Dan yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Next. Yang berikutnya, tujuan hukum. Hukum justru dimaksudkan untuk sebesar-besarnya keadilan, ketertiban, dan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Walaupun demikian, bukan berarti hukum tidak boleh membicarakan dirinya sendiri. Sebagaimana ilmu, hukum harus tetap dikaji secara kritis dan akademis. Sebagai ilmu, hukum harus memberikan kontribusi berarti terhadap negara dan bangsa. Next. Baik, berikutnya fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama sebagai sarana kontrol sosial, di mana fungsi ini hukum bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Yang kedua, sebagai sarana perekayasa sosial, di mana fungsi ini adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kepada kemajuan yang terencana. Artinya, untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana, sesuai dengan tujuan dan pembangunan bangsa. Berikutnya sebagai simbol. Fungsi daripada hukum sebagai simbol ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, di mana fungsi ini mudah untuk memperoleh pengertian yang bersifat umum. Berikut sebagai alat politik. Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Berikutnya sebagai sarana penyelesaian sengketa, di mana hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga terciptalah keteraturan dan ketentraman hidup dalam masyarakat. Sebagai sarana pengendalian sosial, di mana fungsi hukum ini merupakan suatu proses yang direncanakan sebelumnya, dengan tujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Serta hukum berfungsi sebagai sarana pengintegrasi sosial, di mana fungsi ini adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam memperlancar proses interaksi pergaulan sosial, yang artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan keserasian, di mana berbagai kepentingan masyarakat ini, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang baru saja kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga dipahami oleh teman-teman.
Jika ada usul, saran, dan juga pertanyaan, silakan ke kolom komentar. Jika teman-teman suka video ini, harap tekan tombol like dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Saya Hana Tagadoko. Saya Christine Pare. Saya Maria Ambrosia Gaku. Dan saya Patricia Umi. Mengucapkan terima kasih Terima banyak. kasih. Selamat menonton. Dah. Bye-bye. Annyeong. Udah. Beta kayak orang mabuk, sumpah. Kenapa sih? Oke. Betul. Katon tunjuk begini. Oh, Saya rame. Silahkan komen di bawah. Gitu ya. Tanggapan, saran, dan juga pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Wih, ayolah. Aduh, saya kencing dulu. Rasa mungkin. Iya, habis waktu. Oh iya, lanjut. Lanjut lagi, maaf. nanti. Sampai lupa nggak punya apa? Pulau balik terus dari kamu. Kok punya like, like dan share. Oh, jangan lupa like, komen, dan share. Jangan. Senyum ya, rekam. Tuh.